Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sadonya basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Despi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana sadonya. Sambil makan siang, sambil mau tahu-tahu, sambil ngulik-ngulik nonton TVRI Sumatera Barat podcast Tampe Mauta karena bintang tamu kita hari ini adalah seorang entrepreneur. Dan Niko adalah orang pertama nan membuat nasi padang di Sumatera Barat. Wah, pasti mengerbuat asal dulu. Pasti buat tanya nak. Boko inyo aja kan. Nah, mari kita kupas lah dulu. Kita perkenalkan udah Atifan Ramadiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dah? Alhamdulillah. Udah balik sehat dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang lah udah ini untuk senang lah. Awak kalau bahasa jora orang baru, jora orang pemuda-pemuda anu kok penuh gairah kok. Alhamdulillah masih muda artinya dah. Masih muda. Masih pemuda mah. Kalau di kampung awak pemuda aku sampai umur 50 masih pemuda. Iya kan? Kata pemuda, umur. Oh iya kata pemuda lah. Umur lah sampai puluh kata pemuda ada. Nah, masih pemuda. Iya. Oke. Kau udah apa panggilannya ke aktif? Fafan saya dah. Fafan. Iya, biar akrab pasti. Siap. Panggil Fafan selain. Iya, Fafan saya dah. Kelahiran tahun berapa tuh? Kelahiran tahun 91. Oh 91. Oh awak ketek awak 2000. Tahun 2000 tuh mau awak sebalik tahun. Nah, udah Fafan. Kau kan tadi bridging pertamanya kau adalah seorang orang pertama nembuat nasi padang di Sumatera Barat. Nah, itu kan emosi orang. Bisa nak jalan. Emosi nak berkah lo mengalih dia dah. Emosi kau kan banyak kok. Emosi kau bisa marah, bisa sedih, bisa terharu. Nah, bisa ada jalan step. Yang mau ke di jalan gitu dah. Nasi padang pertama di Sumatera Barat. Oh, nasi padang pertama. Awalnya mungkin gara-gara keresahan ambo jo kawan ambo berdua mungkin dah. Oke. Kan bahasa Minang nak ada dah. Bahasa Minang sih nak ada dah. Iya. Ya awalnya mungkin gara-gara keresahan ambo jo kawan ambo berdua mungkin. Pas lo waktu itu mungkin ide lah lamo, cuma namuinan bagari kok mungkin ala kepepet urut tagari terus kan dah. Ala tas sasak baru bagari udah kan. The power of kepepet. Tuh. Jadi pas awal Covid patang kok itu mulai dari keresahan awak di rantau dulu dah. Kebetulan ambo dulu waktu kuliah di Bandung dulu kan. Keresahan ambo dulu kan kadang gara-gara jo kawan-kawan yang di Pulau Jawa sinan yang orang ndak orang Minang dah. Oke. Di Padang mana ada nasi Padang katanya. Kemarin gua ke Padang semua tulisannya rumah makan Padang katanya. Ampera katanya. Kagak ada nasi Padang katanya. Di situ tuh tapi kia jawab dari dulu kan. Oh iya ya aja. Nah, cuma namanya lah ada kawan lo tiba dari rantau tahun 2020 bersobok je kawan itu bercerita savisi lah dia kan. Akhirnya tahun 2021 dari mulai keresahan itu awak awak branding namanya nasi Padang karena menurut awak biar orang ndak jadi pro dan kontra lah nasi Padang kok ada nasi di Padang itu. Oh ya kini nasi Padang kok lado di Padang ini. Ya, nasi Padang Muda Jaya. Dan ya dari nasi Padang Muda Jaya Surang ini nak sekedar ya mungkin kalau makan nasi Padang pada dasarnya samu lah dan nak ada nasi Padang nak lama betul ya dah. Betul. Sadolah lama dia udah nak kembali lagi kepada masalah selera. Betul. Nasi Padang sedolah lama. Cuma yang kami agiah tuh di nasi Padang Muda Jaya tuh selagi bukan hanya rasa tapi kenyamanan. Jadi dulu tuh ambo kawan ambo acok kan kadang sudah makan siang kan nongkrong tak tahu ni kamar kan. Kadang wak sudah makan pailo keluar balik cerita sampai kopi. Alah kalau lo piti balik. Betul. Dua kali ya. Kalau piti kan. Jadilah kok buat sampai makan sekaligus orang bisa ya duduk lah gitu, ndak payah makan saya orang gitu. Kadang orang nggak payah makan siang ya payah makan saya, habis itu beko pindah sampai 2 kali dia kalau pitih balik gitu. Iya. Mangko di situ ambo kami siapkan sadola ruangan AC, terus free wifi sadola. Jadi mungkin kawan-kawanannya sambil kerajo bisa dan sambil duduk bisa gitu. Ndak sekedar hanya makan saya gitu. Oke. Kurang lebih gitulah dah.
keluar piti dua Nak keluar kali. piti 2 kali ya dia dua dah tampek gitu. berbeda kok kalau ada piti 2 kali pri tampek yang sama nak Pak? Itu berarti itu emang entrepreneur tuh. Jadi ya itulah Bisnis. kesana kan pada dasarnya kan menurut Ambo kalau misalnya awak nio berbisnis atau pengen jadi entrepreneur lah, pasti awak sadola dari keresahan kan. Betul. Yaitu pada dasar tuh dari keresahan Ambo seorang sih gitu. Karena ya Ambo pun kadang sudah makan harus keluar balik memikir 2 kali lo keluar piti, alun piti bensin di jalan ya dah. Betul. Ya, Alun kan, parkir lah ya. Alun parkir ya dah gitu kan. Ya udahlah ban nak dicek tampek sih jadian satu lah makanya awak bagi ruangan AC dan ruangan yang untuk merokok ada juga gitu. Ada colokan wifi awak sediaan satu lah ya. Oke. Jadinya orang tak hanya sekedar makan sih udah gitu. Oke, tunggu dulu. Rumah makan yang konsep kayak gitu berarti untuk kopi-kopiannya kayak di kafe gitu. Kalau untuk kini menu minumannya mungkin standar kopi ada kopi susu tapi kopi saring gitu sih. Oh, lebih tradisional ya. Tradisional sih dulu Oke, emang. tapi Kopi intinya tetap bisa nongkrong tetap di situ bisa ya. duduk lah. Jadi biar kok nggak ngerjain tugas kawan-kawan yang kampus karena kebetulan kan kayak kampus AKBP lo dah. Oke. Di Katip Sulaiman. Jadi banyak lah warga-warga Sinan, anak-anak kampus Sinan. Oke, karena emang sebenarnya rumah makan Padang, restoran Padang tuh bukan restoran masakan Minang lah. Itu kan emang tibo makan pulang, tibo makan pai. Tapi udah mencari di situ ada hal lain bisa di-create, hal-hal baru yang bisa di-create dengan mencocokkan kebiasaan orang saat ini yaitu datang makan nongkrong sontal, ambil tugas, padu mencari tampek-tampek lain segala macam ya. Udah ciptakan lah itu, wah keren sih. Itu unique value mana tuh. Oke. Nah di situ udah di tahun 2021. 2021 awal buka kami data tanggal 6 Bale bulan November. Tanggal 6 Bale bulan November. Itu waktu membuka pertama tuh lah itu konsepnya. Alah itu konsepnya. Oke. Langsung itu konsepnya karena karena mulai dari keresahan ambo aja kawan ambo berdua udah ingin cari tampek yang lebih mungkin untuk kawan-kawan sadolanya yang pernah kesinan sebelumnya mungkin tahu mungkin perbedaan rumah makan Mudo Jaya yang lain mungkin karena kalau kecil-kecil orang kalau rumah makan Sinan ambience-nya beda mode rumah makan Padang lah gitu. Iya. Ya menu pun kami variasian juga mungkin balik keresahan awak karena awak dulu mungkin waktu di rantau cuk makan warteg ada makan kikil gilo kikil sini kikil balado gitu ya. Jadi lebih Nusantara yo lo sama-sama ya. Oke. Berarti rumah makan Padang tapi mengadopsi konsep lebih modern dan ada makanan Nusantaranya. Bagi orang dari luar datang teraga lu sekali yang tradisional lain kan tapi cek tampek ya. Iya, teraga ayam kecap lah gitu kan. Ya, siap. Nah itu doh, kok kan wak ngecek saya gua. Tadi rumah orang penasaran, Mbak. Sih rumah makan Mudo Jaya. Rumah makan Nasi Padang Mudo Jaya. Check it out. Nah, kita putarkan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah itu tadi, Iko tayangnya di jam makan siang kok. Langsung kalau keceran dari Lita, keceran Padang nggak bisa Lita tuh lalu. Lita lalu ada. Oke, Iko karena orang dari ini Lita langsung cari tuh.
Kalau nak dari TVRI kayaknya langsung ke situ. Amin. Di mana tadi? Di Jalan Pramuka nomor 2 belakang kampus AKBP Katip Sulaiman Padang. Oke, di Katip Sulaiman. Harus ya rekomendasi kok. Dan di situ tadi yang mau cila di video tuh ada ruangan AC ya. Ya. Itu emang khusus untuk ambil tugas kah atau misalnya bukan perokok gitu ya? Lebih untuk yang bukan perokok sih. Oke. Mungkin ada kadang cewek-cewek mungkin diangik di luar ada. Betul. Orang-orang mungkin sedang berdua mungkin dia pasangan angik di luar kan. Sinan saya bisa. Oke. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman lah. Di saat di kondisi Kota Padang itu emang terkenal panas ya. Betul. Nio makan di luar di dalam sama sih harga sedalah. Harga sama. Sama sih ada beda ya. Password wifi sama lo ya. Sama password wifi sama. Pero password wifi-nya kan belanja lagi. Oke, tadi ada ruang ada kalau nyium rokok ada ruangannya. Betul. Yang kalau pengen tanpa asap rokok dan pengen nyaman ada AC-nya adalah di dalam ya. Di dalam ada. Dan di situ aduh cik lagi yang unik deh tadi pengen entah aku ikut keunikan kah atau pengen pokoknya intinya pengen awak tanyaan di ending tadi wak cikgu ada tulisannya weekend plan, ada weekend plan, ada olahraga tadi itu olahraga tadi itu slide terakhir tadi itu flyer untuk mengingat sanak Mundo Jaya weekend kok jangan lupa ke Mundo Jaya. Gitu. Dan kau dapet jangan tidak hanya weekend ya, weekday. Tiap hari kau dapet. Ya. Senin kama Muda Jaya, Selasa Muda Jaya lalu ya. Kau dapet tiap hari. Kau dapet tiap hari ya. Sebut jam bos Senin. Siap. Kalau tiap hari ada member nah. Yo ambil member setahun. Bisa dikondisikan. Oke, siap. Dan di situ udah ada teori berarti? Insyaallah ada Sinan teori. Kalau awak pengen tahu lah tadi kan ada sejarahnya tadi seketik asal mula ada rumah makan Padang nasi Padang ya nasi Padang. Muda Jaya kok berangkat dari keresahan ya emang setiap usaha itu emang bagusnya dari itu ya. Berarti situ adalah satu hal yang dibutuhkan orang. Dan pengen tahu sebelum penciptaan masa penciptaan nasi Padang kok sebelumnya pernah mencoba usaha lain tak Pak? Alhamdulillah boleh dia privilege untuk banyak mencoba sebelum mungkin kini tercipta nasi Padang Muda Jaya dah. Waktu awal kuliah dulu karena ambo boleh kuliah di Bandung dulu. Ikut kawan lah menggali-gali baju kaos kan namanya Bandung mungkin lebih terkenal dia produksi konveksian ya. Ya alhamdulillah sampai ambo akhirnya pulang balik ke Padang 2008 balik 2008 balik awal ambo buka konveksi di Bandung dah dari tahun 2002 balik konveksi pakaian. Cuma karena ada suatu kendala urusan keluarga akhirnya ambo memilih ambo serahkan ke partner ambo yang di Sinan, akhirnya ambo pulang balik ke Padang. Tapi usaha itu masih jalan? Masih jalan, tapi jauh partner ambo di Sinan. Tapi itu kaos? Kaos. Akhirnya 2008 balik ambo balik ke Padang. 2008 balik, alhamdulillah ambo kesempatan yang jalan kini di Padang kok di bidang hospitality. Penginapan. Alhamdulillah 2008 balik itu ambo buat penginapan ambo yang pertama. Kebetulan lokasinya tak jauh beda di dekat Mundo Jaya. Mundo Jaya kan di lantai 1, penginapannya di lantai 2. Jadi masih lokasi kerajaan ambo masih dekat-dekat lah. Makanya ambo standby taruh di sini. Pincak mari dekat ya. Tergak kayak yang penginapannya PKT sebentar. Ya itu apa turun ke bawah. Di 2020 setelah buka penginapan yang pertama alhamdulillah dilancarkan oleh Allah sudah Allahnya 2020 mau buka penginapan Cek Lai masih di bidang hospitality. Kebetulan lokasi nak jauh dulu dari Sinan loh. Pada kita ke Sinan saya ada beda panjang mencalik dah. Biar kecil. Gampang kontrol ya. Iya lah, gampang kontrol. 2020 buka penginapan Cek Lai di sebelah nak jauh beda paling beda segang lah dengan Mundo Jaya. 2020 akhirnya di 2021 baru buka Muda Jaya. Wah. Itu akhirnya. Tapi mungkin
mungkin kini lebih concern yang di Padang ya, di penginapan dan Mudo Jaya mungkin. Penginapan dan kadenasi. Penginapan ke homestay, guest house. Lebih ke Ambo sih nyebutnya itu sih, ya hostel sih. Hostel ya. Ya hostel. Ya buat ya mungkin para traveler yang low budget tapi dengan masih tetap bersifat dengan syariah semua ya mesti. Oke. Haruslah. Harus. Ya, Sumbar kok kan sudah Betul. terbranding ada wisata halal ya. Keren. Anggih lambu cek. Boleh, kok sudah mati kamera kau ikut. Mati kamera. Oh, buka di Macer, tapi ada rumah makan bawahnya. Tapi keren juga sih konsepnya, ada rumah makan di bawah. Kan biasanya tapi penginapan kan kadang ada juga penginapan dan tak sampai makannya nak do, ya kan. Makan carilah keluar lo. Ya kan pasan lo di aplikasi lo kan. Iya. Tapi kok ada dalam situ Ci, asalnya mau makan Padang lo ya kan? Iya. Sembiang wisata lo lah orang kesini kan celek. Iya pokoknya kalau di kami Mudo Jaya ya karena mungkin yang kami tahu kami pelopor nasi Padang, maksudnya dengan nama branding dengan nasi Padang. Ya kadang tempat nasi Padang Mudo Jaya jadi wisata, mungkin yang orang selama ini ngira nasi Padang nggak ada di Padang, tiba-tiba ada nasi Padang gitu kan. Iya. Malah jadi tempat foto-foto gitu. Okay. Makan enggak tapi foto-foto iya gitu. Enggak masalah. Bisa diambil piti itu tuh bayi ya, kalau foto bayi ya. Ya pada dasarnya ambo je partneramu buat nasi Padang kok untuk yo bisa berguna untuk saudara orang lah. Yeah. Warga sinan, je orang lewat saudara lah ya. Betul. Oke. Dan yang pasti celai tadi nak ada pertanyaan itu leda. Kok di Padang nak ada nasi Padang? Nah, kini kuatannya aja itu langsung ada jawa ya. Ada jawa ya. Ada kok nasi Padang Mudo Jaya. Tuh. Oke. Cerdas. Cukup oportunis ya. Era bisnis makin gitu ya. Yo, menurut ambo kan satu bisnis itu kan dari keresahan aja ada. Ya kan daripada orang heboh lo kan. Nah, nasi Padang madu di Padang ya kan. Ampera aduhnya ya kan. Aduh kok Oke. Nah, kan udah kan cukup banyak ini kok. Itu masih berkaitan lah ya. Antara kuliner, penginapan itu masih kalau awak mengkategorikan masih dalam kategori wisata ya. Wisata kuliner sih, tapi untuk penginapan orang kan tiba orang wisata mari nginap kan betul, bagian dari wisata juga. Betul. Secara tak langsung udah sudah bersumbangsi juga untuk wisata Sumatera Barat. Kalau dari Ambo sih dari Ambo kesamaan itu dah. Kalau bagi Ambo kayak penginapan dan rumah makan lah ya, bisnis F&B. Nah, makanya bakal Ambo tadi kalau mungkin rumah makan Padang pada dasarnya yo, ambo percaya rumah makan Padang pasti lama, randang siapapun pasti lama. Cuma mungkin beda-beda selero saya. Yang ada. Cuman menurut ambo di bidang F&B hospitality kok yang membedakannya ialah pelayanan. Kalau menurut ambo pribadi, makanya di ambo bidang hospitality F&B kok persamaannya apa yo? Yang kami jual ya pelayanan itu. Bukan hanya sekedar rasa gitu. Mungkin kalau rasa dan kenyamanan orang bisa mendapatkan tempat lain mungkin. Betul. Tapi kalau pelayanan walaupun misalnya harga murah dengan harga di bawah 20.000 orang bisa makan nasi Padang dan bisa tambah sepuasnya, bukan berarti mereka nggak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal kan. Nah, jadi di situ kesamaannya yang kita concern ya masalah pelayanan sebenarnya. Walaupun orang makan hanya dengan bayar 17.000, ya orang tetap dapat pelayanan maksimal, ruangan ber-AC, minuman refill yang bebas kapan saja, minuman dingin, semuanya ya pelayanan lah lebih tepatnya. Karena pada dasarnya rumah makan Padang ya sama-sama aja, sama-sama enak semua, nggak ada rumah makan Padang nggak enak. Oke, apalagi asli di Padang loh. Apalagi asli di Padang. Oke. Nah, di usaha Udako kalau yang bocigo enak. Kadang ambo pun pernah terjun di dunia F&B lah gitu. Bukan suatu usaha yang gampang seperti yang dilihat. Betul. Ketika terjun baru betul mana. Dan masalahnya itu bukan ndak dari ciarah dong, dari
maaf kece dari karyawan, dari segi karyawannya sekian karyawan wa sekian perangainya alun masalah kebersihan makanan, kebersihan tampe ya dah keramahan karyawan tuh tadi. Betul. Entah itu orang masalah harago lah macamnya kan atau awaknya yang nak bisa memimpin kan banyak variabel. Udah berarti menemukan hal kayak gitu. Yo kebetulan dah apunan udah rasakan yang udah mungkin lebih pengalaman pada ambo udah kan. Yo kurang lebih itulah. Kalau bagi ambo usaha kok samo mau dewa menanam pohon dah. Jadi sebelum akarnya kok kue, sebelum pohon kok tinggi, jangan tinggal dulu. Kalau ambo mau itu gitu karena makin tinggi pohon kalau misal akar ndak kue pasti akan roboh. Oke. Ya kan jadi makanya dia ambo kuatkan akarnya dulu yo. Minimal awak sebagai owner yo awak harus terjun langsung sedolah ya gitu. Walaupun hanya sekedar melihat atau apa jadi ada kekurangan ada apa awak tahu sedolah gitu. Tahu dengan kondisi. Tahu dengan kondisi. Jadi kondisi kemungkinan terburuk pun awak lah pernah lalui gitu. Oke. Ya maupun ya bakal cek udah tadi mungkin dari karyawan mungkin banyak parangai lah atau gitu kan. Jadi ini karyawan ndak tibo awak bisa. Betul. Nah, jadi kadang kan kendala orang kan gini karyawan ndak tibo tukang masak tibo langsung berubah saudara. Langsung tutui. Ya. Dia ambo itu, makanya ambo punya prinsip mau itu, makanya ambo je partner ambo lebih memakai sistem ngalir gitu sudah, bukan yang harus kok aku langang yo. Ibarat pada saat sepi kita nikmati, pada saat rame kita nikmati. Pada saat kita udah di atas, pada saat langsung turun sepi, kita nggak takut karena udah pernah melalui itu gitu. Oke. Ya intinya kalau dengan awak membuka usaha kok lah berani lah tahu wak kan siap dengan segala kemungkinan. Dengan kemungkinan terburuk. Oke, itu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur sejati. Alun ya. Ya, maksudnya itu modal dasarnya selain PT. Oke, kita akan lanjutkan lah, Biko. Ada yang lewat gitu. Ada yang lewat dah. Ada yang lewat jadi. Oke, sadar-sadarnya kita akan bincang-bincang balik sama udah Fafani. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Masih bahasa membuat Disbisgari dan bintang tamu kita Atifan Ramadian. Iya betul. Fafan saya bang. Ya jadi kita bicara tentang nasi Padang pertama di Sumatera Barat. Wah ternyata adalah emang brand nasi Padangnya yang pertama ya. Kalau nasi Padang dari tahun Doeloe lah kan. Zaman penjajahan ada ya. Oke. Nah, mengenai awak kalau awak lebih tertarik tentang pola bisnis pola bisnis untuk F&B yang cukup rumit menurut awak. Cukup rumit dan awak tidak hanya memikirkan tentang rasa. Tadi udah pun mengecean kalau nasi Padang udah aku ya sampai sama rumah makan Padang yang lainnya, rumah makan Minang yang lainnya. Iya betul. Sambanya sama, rasanya beda-beda tipis gitu kan. Betul. Tapi udah di situ menambahkan bumbu di value propositionnya lah kan. Unique value-nya adalah bisa orang nyaman, bisa nongkrong. Ya. Itu dengan memberikan kenyamanan kepada konsumen. Iya. Itu kan berarti udahlah riset cukup kue juga menurut awak. Ya seperti yang Ambo sampean tadi bang, itu balik ke keresahan Ambo tadi kan. Karena dari Ambo orang makan nasi Padang kok ya bilo anak muda ngelihat nasi Padang lah itu pertama ya Ambo jakan Ambo pikir kan. Dan cek lagi karena sesuai nama yang Ambo buat jakan Ambo Muda Jaya, emang dari mulai SDM pun ya muda-muda saya bawa sedolah ya. Mungkin kalau di kaya nasi mungkin kadang-kadang nasi yang lama lah senior mungkin lah senior sih ya kan. Kalau kau emang sesuai nama dan tukang masak pun muda-muda lo mau pakai gitu. Sedolah wapuan yo risetnya paling dari keresahan awak tadi itu bangan yo namanya yo makan nasi Padang pengen awak nyaman ndak risih nih pai capek saya gitu. Kadang mungkin awak kadang celek orang rami, kaca orang rami baliklah capek lah gitu kan. Cuma makanya awal buka mungkin Muda Jaya itu masih ketek. Jadi karena alhamdulillah
makin hari makin bertambah supaya orang tuh masih bisa nongkrong juga, makanya tahun patang awak paleba balik supaya nak ada orang berpikir cepet lah orang ke makan cepet lah, nah supaya nak mau itu. Jadi emang orang emang bisa chill, saya sudah makan nasi padang ya udah santai saya dulu, nio ke manga mungkin nio buka laptop dulu, buka apa. Iya. Paling risetnya dari apa yang ambu rasanya kau ambu saya Bang. Betul. Dan POV-nya tuh ya, point of view-nya adalah kita sebagai konsumen. Itu menurut Ewa bisnis yang paling keren tuh. Memberikan satu bisnis yang point of view-nya itu sudut pandang itu dari si konsumen. Ya kalau kita sebagai konsumen, sih makanan yang lama tuh. Betul. Dari kita segi konsumen, sih lah yang lama itu duduk di rumah makan tuh pengennya gitu kan. Point of view-nya dari awak, dari masyarakat tuh. Karena masyarakat itulah yang akan datang ke tempat awak kan. Betul benar. Oke. Makanya kayak di awal buka Mode Jaya mungkin banyak lo yang dari planning awak lah, planning A B C D sedole kan. Tapi pas tadi dari abang balik itu emang point of view dari konsumen itu. Awalnya malah Mode Jaya kok buka sistem prasmanan Bang. Jadi setelah dijalani prasmanan, kebanyakan konsumen malah pengen dilayani. Iya. Ya kan, kita awak yang ambilan itunya pengen duduk langsung gitu. Oh ya udah berarti emang nggak cocok gitu kan. Jadi makanya intinya sih dari Ambo jangan terlalu kaku bana dalam berbisnis, jangan terlalu stagnan gitu. Ya karena bisnis dari Ambo kan bersifat dinamis kan. Betul. Bisa turun, bisa naik. Betul. Jadi kalau misalnya itu nggak sesuai on plan, masih bisa tolerir, ya kenapa enggak gitu. Iya betul. Jangan terkungkung dalam stereotype yang lama misalnya harus giko. Iya. Kalau misalnya cocok dengan perubahan zaman, salahnya. Iya. Karena yang bisnis yang terkeren tuh nggak hanya yang rutin gitu lah. Iya. Nggak hanya awak setiap hari kayak gitu kan. Nggak hanya konsisten lah. Iya. Tapi juga bisa mampu untuk berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang penting jangan menolak dengan perkembangan zaman. Nah itu ya. Jangan terlalu kaku lah. Kalau misalnya kayak tadi coba persemanan kira nggak cocok, orang datang situ lah para lah apa. Iya, kalau minta dilayani saya tiba mau makia saya kan makan aja kan. Makan itu nggak mungkin orang sedang lapar ambil seorang pak aja kan mungkin. Persemanan kayak gitu. Iya, beko dilempar saya beko. Keren sih, keren. Berarti pernah mencoba beberapa pernah Bang. Jadi makanya kalau dari Ambo bisnis nggak terlalu kaku lah. Ya kalau emang kebanyakan konsumen nggak bisa menerima, maka lo harus paksakan itu gitu. Betul. Apalagi yang bentuk kritikan dan yang versi konsumen tadi itu adalah melebihi 30% lah misalnya atau 50%. 50% berarti kan banyak lah dominan yang suko berarti kan berarti itulah trigger untuk awak untuk berubah ini. Iya, makanya tadi bawa sampai ke abang kan yang awak juga kan pelayanan juga gitu. Betul. Jadi kan itu kan bagian dari pengembangan dari pelayanan Mode Jaya kan. Jadi makanya kalau misalnya konsumen tidak bisa menerima mode itu mengalir soal pasuan. Betul. Oke, ada satu hal menarik menurut Aceh. Udah terjun ke dunia bisnis yang Kiko. Pernah mempelajari kah atau apa? Alhamdulillah sadoala the power of kepepet kepepetnya Bang. Karena bagi Ambo gitu apalagi laki-laki mungkin dan tidak ada batasan lah. Apapun bisa dipelajari selama emang itu lah ya do passion sih balik. Kalau Ambo kebetulan passionnya emang passion suka sibuk sih Bang. Penting kesibukan itu. Jadi menurut Ambo itu bisa ada kesibukan Ambo lakukan sih gitu. Kalau background Ambo sendiri kuliah teknik elektro loh lah. Wow. Jadi sangat tidak nyambung ya. Sadualah ada nyambung lah gitu kan. Jadi ya dari mulai buka penginapan sampai akhirnya buka F&B lo koordinasi kawan. Bahkan partner Ambo kok jurusannya perpustakaan. Emang kebetulan kami emang dua-dua emang hobi sibuk. Hobi sibuk dua-dua. Jadi yang penting hobi sibuk dan hobi jalan-jalan sih Bang. Karena kayak kebetulan kayak mulai dari bahan-bahan dapur ya masih kami yang handle sedola ya. Karena ya kadang langsung beli ke petani yo, kadang beli di pasar induk, pasar raya. Oke, siap. Dan karena
karena yang awak terjun langsung ke Bali itu awak tahu wah ternyata kayak Iko loh di lapangan. Atau misalnya pada suatu saat nanti bisnis sudahlah mulai bisa nggak perlu under control banal ya kan, wah tetap janden lang apa lawan lihat di situ loh. Angkanya bisnis kan kalau dari Ambo ibaratnya wak menggadangkan anak bang. Ya kalau masih setahun 2 tahun kok anak baru pandai apa sih, baru pandai merangkak, masih harus dibimbing kan. Tapi kalau lah umur 5 tahun apa pandai berjalan lah biasa jalan lah. Kalau di Ambo mau itu makanya kayak dipengin apa lah jalan 5 tahun baru bisa bola pehan, akhirnya ya baru Ambo fokus ke di rumah makan kan. Paling menangan kabar. Menangan kabar. Semua anak lah di rantau kan, setidaknya dari orang tua kabar. Ya. Oke. Itu cukup cocok ya analogi. Oke. Kini kok berarti lah 2 tampe ya, Pak. Oh, Mudo Jaya cie Bang. Penginapan duo. Penginapan yang Mudo Jaya masih cie. Masih cie. Iya. Oke. Kopi kok dulu tiuk penginapan tuh keren juga nak. Insyaallah. Nah, karena kalau bisnis kok menurut Ambo kan itu lo balik bang. Dari abang tadi kan pernah cerita bang pernah buka F&B lo sebelumnya kan. Mungkin abang tahu lo kendala di jalan itu apa. Jadi namanya bisnis kok masih baru kamu rangkak baru. Mungkin masih ada yang sedolah itu masih belum sesuai SOP yang lain buat gitu. Betul. Nah masih kalau misalnya selama itu masih alumni bisa dijalani menurut Ambo untuk buka cabang berikutnya masih agak berat. Jangan di Pasuruan beko malah itu jadi trigger balik beko itu malah tutup sadoalah beko. Kalau dari Ambo dia mau itu. Jadi makanya mungkin lebih dari merangkak kok pandai hanya tagak dulu. Mungkin baru bisa SOP lah berjalan, baru mungkin bisa kembangan kayak yang lain mungkin. Dan awak lah tahu, oh ternyata kayak bisnisnya ya. Jadi ketika awak buka bisnis yang kedua, awak lah tahu. Dan ketimbang awak baru terjun ke dunia F&B, awak langsung buka dua. Betul. Akhirnya masih kucapeh kan. Ya karena pasti nggak terlepas dari pelayanan, pasti soal rasa kan. Betul. Nanti pada saat misalnya di cabang 1 rasanya enak, tiba di cabang 2 kok rasanya beda gitu. Jadi itu kendala kan. Jadi makanya kalau SOP masih belum jalan 100%, rasanya sangat terlalu naif dan terlalu egois untuk memaksakan buka cabang gitu. Betul sih. Boleh kok beda tuh kan masak beda rasanya ya. Kurang ada SOP tadi standar rasanya tadi ya. Oke. Ya betul sih. Bisnis F&B semua bisnis lah ya, bisnis kalau misalnya ulun jali duduk tagaknya kalau dan ndak yakin awak untuk buka cabang nggak usah dipaksakan. Awak penasaran sih bahas kiat-kiat udah awal-awal membuka bisnis kok apa yang harus dilakukan. Mungkin saat di rumah pengen juga buka bisnis entah itu F&B dan segala macamnya, apa yang perlu dipersiapkan, tapi udah jauh setelah pesan-pesan berikutnya lah. Boleh. Oke, sadanya penasaran kan caranya membuka usaha pas awal-awal kok lagi senak masih muda. Patut didengar, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, di sana jangan lupa saksikan podcast Sampai Mautako setiap Senin, Selasa dan Kamis pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa senak tonton juga streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa senak download aplikasi TVRI Klik di Play Store ataupun di App Store. Nah, gitu balik. Bualiah kita balik. Cerita tadi tersekat lah sedikit ya. Tersendat ya. Tadi yang mau tanya adalah kan tahu ada kawan-kawan di rumah, anak-anak muda di rumah, ya mumpung masih muda lah, zamannya kita perlu mencoba hal-hal baru. Betul. Atau emang Allah berkeinginan pingin membuka usaha tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu kan. Mungkin ada versi dari udah Fafannya untuk memulai bisnis baru dan acara sampai jadilah gitu. Mungkin lebih tepatnya mungkin untuk kawan-kawan yang nih mulai usaha mungkin abang. Betul. Kalau dari Ambo pribadi, kawan-kawan yang buat usaha yang penting coba jalani apa yang sana minati sedoalah gitu. Yang kawan-kawan minati soalnya karena jujur bisnis itu mungkin menurut Ambo supaya
pada saat bisnis itu gagal dan awak ndak terlalu menyesal menurut ambo, yaitu sesuai dengan passion awak itu. Tapi kalau misalnya pasti sekiranya awak ndak passion di bidang misalnya F&B gitu, tiba-tiba gagal, pasti itu bakal jadi trigger balik ke awak, jadi kayak penyesalan gitu. Jadi kalau menurut ambo supaya ndak ada penyesalan beko pada saat awak jatuh, awak gagal, pasti mungkin itu harus balik dari passion itu, awak passion sih kok gitu. Tapi kalau itu emang itu hanya sekedar ikut-ikutan tren, ya maaf kadang orang bisnis mungkin kawan-kawan kok ada yang ikut tren, saya mungkin kawan buka iko gitu. Padahal pada dasarnya awak nak menguasai medan dan nak ada pengalaman di bidang itu gitu. Jadi pada saat awak jatuh pasti itu akan sakit rasanya, karena itu awak nak dari hati mengerjakannya gitu. Betul. Tapi kalau misalnya itu lewat passion awak, pasti itu dari hati. Gagal bana awak senang, ya kan, anggap itu beraja gitu. Apalagi kok lagi sukses senang bana wah gitu kan. Itu passion awak gitu. Kau dapet nanti lebih ke hobi sih kalau emang awak lagi hobi itu gitu. Makanya dia ambo punya tagline kerjaan ambo kok hobi ambo gitu. Jadi kalau ada hobi itu ibaratnya bayar nggak dibayar tetap ya senang hati gitu kan, karena itu hobi gitu. Kalau misalnya awak nak hobi otomotif doh, awak pasar lo buka bengkel, awak nak ngerti jadi celi oli gomo, sila kumuh nak ibarat kan. Jadi balik ke emang passion. Mungkin kebanyakan orang banyak ngecek, nak perlu passion yang penting ada piti je orang kan. Kalau orang kalau itu kan, yo balik emang uang tuh bagian dari privilege menurut ambo. Jadi makanya kalau emang awak privilege punya, ya harus jalankan emang sesuai passion. Karena pada saat kedepannya bisnis itu akan bangkrut, ya anggap itu jadi uang belajar. Jadi modal yang udah habis itu, ya itu modal belajar lah. Betul. Buat menciptakan bisnis F&B berikutnya yang mungkin mungkin di sini kita gagal, mungkin atau F&B berikutnya kita sukses gitu. Kalau emang itu passion kawan-kawan semua. Betul. Ya itu sih bang, paling bang. Karena intinya lebih emang ikuti passion sih. Karena dan jangan terlalu egois dan ngikutin tren lah. Maksudnya kalau bisa ya kenapa enggak kalau misalnya kita berenang melawan arus kita. Ya kan, kalau orang ibarat kata zaman sekarang mungkin orang udah pada coffee shop semua gitu kan. Betul. Bahkan di Padang tiap bulan ada coffee shop baru gitu kan. Betul. Jadi makanya kayak kalau emang itu passion ya nggak masalah gitu. Tapi sayangnya takutnya itu nggak passion, hanya ikut-ikutan tren, latah, bukan malah jadi uang belajar ini. Mau belajar apa kita nggak ngerti, mau belajar apa gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ngikutin tren mending nggak usah lah. Jadi dan intinya kita jangan terlalu kaku terhadap bisnis, dan terlalu kadang orang ada yang bisnis itu nggak sesuai dengan on plan, tiba-tiba stres langsung cabut gitu. Karena bisnis tuh kita harus nyiapin plan A, plan B, plan C, plan D. Jadi pada saat plan A kita gagal, plan B kita ada, plan C kita ada. Jangan terlalu ini nggak sesuai dengan planning kita. Bukan berarti nggak sesuai planning ini nggak bakal jalan gitu. Makanya kita planning terus punya A, B, C, D. Jadi pada saat planning A gagal, ya seperti saya bilang tadi, saya pada saat awal buka Muda Jaya, planning saya mau bikin prasmanan orang ambil sendiri. Lah ternyata pas di lapangan kondisi berbeda gitu. Akhirnya saya sama teman saya ya udahlah ikutin plan B aja. Karena sebelum itu memang udah kita pikirkan juga sebelumnya, pada saat kendala orang nggak mau makan yang ambil sendiri dan orang nggak mau cuci tangan di wastafel waktu itu, kita udah siapin semua plan B apa ya udah kita siapin cuci tangan antar ke meja gitu. Padahal kita udah nyiapin wastafel karena berarti balik lagi customer yang kita bentuk ternyata kayak gini nih sukanya gitu. Bukan malah yang sesuai plan kita gitu. Bukan malah itu malah jadi bukan berarti bisnis kita gagal, enggak gitu. Cuma kita jalanin plan berikutnya aja gitu. Jangan stuck di satu plan lah. Dan apalagi kita berbisnis ya kita siap buat capek. Menurut saya siap tuh gagal. Karena bagi saya bisnis itu, apalagi ngebangun bisnis, namanya kita ngebangun ya pasti sejatuh bangun kan. Nggak mungkin ngebangun bisnis mungkin orang ngelihatnya gampang, itu kan bos datang suka kapan-kapan aja gitu kan, tinggal nunjuk aja. Bukan kayak gitu menurut saya. Kalau memang kita
kita lagi ngebangun kayak tadi itu namanya anak baru baru mengajarin anak rangkak, ya kita tuntun itu anak sampai bisa jalan gitu. Makanya bukan berarti kita sebagai business owner, apalagi kita yang baru buka bisnis itu kita bakal santai-santai, enggak. Bahkan kita lebih sibuk daripada mereka itu gitu. Betul sih. Itu aja sih. Oke. Tuh, jangan asal-asal buka-buka usaha. Harus yang pertama mental tadi sih sebenarnya, mental ya. Itu kan satu mental yang harus kita miliki. Kita siap untuk gagal, kita punya plan A, plan B. Betul. Ketika plan A nggak jalan, ada plan B awak gitu kan. Siap dengan segala perubahan ya. Oke. Jadi apalagi bisnis F&B ya. Mungkin sana ada yang tahu F&B ya. Food and beverage ya. Beverage itu makanan dan minuman ya artinya. Oke, bisnis makanan minuman kok ya cukup rumit karena melibatkan banyak orang lah. Melibatkan banyak orang, apalagi yang punya tampe kayak tadi ya. Punya tampe awak, tasio tampe juga kan, pareman juga tukang kepala. Warga asinan. Warga situ. Betul. Banyak variabel-variabelnya. Dan kalau bisa buka usaha itu emang alah persiapkan untuk itu sedalahnya. Ya yang penting jangan itu saya apa. Yo mungkin ke sebagian orang ada yang tidak sesuai pendapat Jambo. Kalau Ambo punya visi, punya moto di Ambo. Awak tuh harus siapkan sebenarnya plan A, plan B kayak Ambo tadi itu. Mungkin kayak partner Ambo gitu. Partner Ambo pribadi orangnya enggak punya plan B, plan C. Dia hanya punya plan A, nya enggak pernah dia gagal gitu. Menurut Ambo makanya pada saat awak gagal di plan A, ya awak bingung nih mangali gitu. Jadi Ambo harus siapkan kemungkinan terburuk lah apabila ikon ndak jalan asih gitu. Betul. Bukan malah itu stuck dan malah jadi beban pikiran gitu. Jadi pada saat awak lah menyiapkan plan B, udah gagal lanjut plan B gitu. Betul. Ya bisnis yang terkeren tuh adalah kita membangun sebuah bisnis. Kita lihat kemungkinan terburuknya dulu. Jangan pikir buka usahaku jutaan, sekian sebulan. Oke. Rencana ke depan. Kalau untuk rencana ke depan, semoga customer Muda Jaya makin banyak karena pada dasarnya gini Bang, kalau kita nasi Padang Muda Jaya ini kan baru 2 tahun. Jadi customer yang kita bentuk pun masih Gen Z lah ibaratnya. Iya kan, karena kita lahir di tahun 2021. Beda dengan beberapa rumah makan yang udah dari puluhan tahun. Ya. Mereka udah punya customer dari Gen Y, semuanya lah. Baby boomers. Ya udah ngebangun customer dari puluhan tahun. Paling target kita sekarang ngebangun customer dulu aja. Dan memaksakan diri harus setara lo jo. Nggak bisa. Mereka udah punya privilege jauh sebelum kita gitu. Jadi makanya target kita itu paling hanya ngebangun customer mungkin dari semua kalangan bisa masuk. Siap. Ambo doakan nasi Padang Muda Jaya maju banyak cabang lah ya. Amin. Setidaknya yang kini ku kadang pandai saya berjalan malah. Pandai berjalan supaya biku warna. Oke, terima kasih udah Fafan sama-sama udah di Sumatera Barat ke podcast Tampe Mota. Semoga akan menjadi inspirasi yang bisa diambil bagi nusa-nusa di rumah. Amin. Tahu setelah itu banyak pelaku-pelaku usaha muda yang keluar dari Sumatera. Keren. Oke, nusa-nusanya itulah bincang-bincang kita bersama udah Fafan. Semoga bisa diambil hal-hal baiknya, tinggalkan hal buruk-buruknya. Ambo Desbisogeri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.